lagi kalau bukan di Generasi Dati. Ibadah sekolah minggu segera dimulai. Teman-teman, ayo ambil Alkitabnya. Duduknya rapi. Gak boleh makan atau minum ya. Gak boleh ngomong-ngomong. Gak boleh jalan-jalan. Kita harus hormat kepada Tuhan. Selamat mengikuti ibadah. Mari kita memuji Tuhan dan judul lagu Allahku Besar. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur hari ini boleh datang kepada Tuhan untuk beribadah kepadamu. Sebentar lagi kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tolonglah kami untuk boleh hormat kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Adik-adik, siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Sudah, Mi. Kalau begitu, kita baca Alkitab kita lebih dulu yuk. Dari Keluaran 6 ayat yang ke-6. Aku akan mengangkat kamu menjadi umatku dan aku akan menjadi Allahmu supaya kamu mengetahui bahwa akulah Tuhan Allahmu yang membebaskan kamu dari kerja paksa orang Mesir. Di tanah Midian, di sana Musa menggembalakan
atau menjaga domba selama 40 tahun. Dan pada suatu hari, Musa ada di padang gurun dan ia melihat ada semak duri yang berapi dan tidak terbakar. Musa datang ke tempat itu dan pada saat di sana Allah memanggil Musa dan menyuruh Musa untuk kembali ke tanah Mesir untuk menyelamatkan orang Israel dari kerja paksa bangsa Mesir. Musa kembali ke tanah Mesir untuk melakukan apa yang Allah katakan. Nah, adik-adik, ketika Musa tiba di Mesir, ia membebaskan bangsa Israel untuk beribadah kepada Tuhan. Tetapi Firaun menolak. Musa datang kembali dan memperlihatkan kuasa Allah yang sudah diberikan kepadanya. Ia melempar tongkat dan berubah menjadi ular. Hal itu tidak membuat Firaun mau mengeluarkan bangsa Israel sampai Tuhan memberikan 10 tulah atau 10 hukuman kepada Firaun dan bangsanya. Di hari pertama, Allah mengubah air yang ada di tanah Mesir menjadi darah. Tetapi orang Mesir tetap juga tidak mau membawa orang Israel keluar. Hari kedua, Tuhan mendatangkan katak yang sangat banyak. Dan di hari ketiga, Tuhan mendatangkan nyamuk. Di hari keempat, Tuhan mendatangkan lalat pikat. Di hari kelima, Tuhan mendatangkan penyakit sampar pada ternak. Dan di hari keenam, Tuhan mendatangkan bara. Di hari ketujuh, Tuhan mendatangkan hujan es. Di hari kedelapan, Tuhan mendatangkan belalang. Di hari yang ke-9, Tuhan mendatangkan gelap gulita dan masih tidak mau membebaskan bangsa Israel. Hingga pada hari yang ke-10, Musa menyuruh untuk menaruh darah domba yang sudah dipotong dan mengoleskan darah itu kedua tiang pintu. Pada malam itu, di setiap rumah orang Mesir, anak sulung yang ada pada mereka meninggal karena tidak membuat tanda merah di tiang pintu mereka. Dan begitu juga dengan Firaun. Orang Mesir dan Firaun menangis sangat kuat. Dan pada malam itu, Firaun bertemu dengan Musa dan menyuruh Musa untuk keluar dari bangsanya dan memberikan izin untuk boleh menyembah Tuhan mereka. Dan tidak hanya itu juga adik-adik, Firaun juga menyuruh mereka untuk membawa domba dan ternak juga boleh dibawa. Bangsa Israel keluar dari tanah Mesir dan Allah menuntun perjalanan mereka. Tiba-tiba adik-adik, Raja Firaun berubah hatinya
ketika mendengar bangsa Israel lari, Firaun menyuruh 600 kereta beserta rakyatnya mengejar orang Israel. Pada saat mereka telah dekat dengan orang Israel takut. Tetapi Musa berkata untuk tidak takut, karena Tuhan telah memberi keselamatan kepada mereka. Tuhan menyuruh Musa untuk mengangkat tongkatnya dan memberi pertolongan dengan membelah laut itu, sehingga orang Israel berjalan di tengah laut. Dan pada saat itu orang Mesir mengikuti mereka, dan Musa mendengarkan apa yang Tuhan katakan untuk mengulurkan tangannya sehingga para tentara Mesir tenggelam. Itu semua oleh karena Tuhan yang membawa bangsa Israel keluar dari bangsa Mesir. Dan pada saat itu bangsa Israel dan Musa memuji nama Tuhan karena Allah yang telah menyelamatkan mereka dari bangsa Mesir. Bangsa Israel bersukacita karena sudah keluar dari kekerasan bangsa Mesir. Itu semua oleh karena Allah. Wah, enak sekali adik-adik bangsa Israel mendapat keselamatan dari Tuhan. Nah adik-adik, janji Allah tetap sama, baik dahulu maupun hari ini, karena Allah yang disembah oleh bangsa Israel tidak pernah berubah. Adik-adik, Allah bangsa Israel dengan Allah yang kita sembah itu sama. Jadi Allah juga memberikan keselamatan kepada kita melalui Yesus Kristus yang telah datang ke dunia ini. Maukah adik-adik percaya kepada Allah yang janjinya tidak pernah berubah? Percayalah kepada Allah yang tidak pernah berubah. Ayat hafalan. Keluaran 15 ayat 2a. Tuhan itu kekuatanku dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku. Keluaran 15 ayat 2a. Mari kita memuji Tuhan dan judul lagu Allahku Besar. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil
kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur telah mendengarkan firman-Mu. Tolonglah kami untuk boleh percaya kepada firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Amin.